Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Productive Girls, kali ini teman-teman sedang mendengarkan saya, Ismah Nakia, yang sedang dalam perjalanan. Hari ini kita akan membahas mengenai himbauan untuk tidak menggunakan kata anjay yang dikeluarkan oleh KPAI. Menariknya, setelah surat edaran ini beredar, justru kata anjay jadi makin populer, apalagi di Twitter. Bahkan ada yang membuat seakan-akan menantang ya KPAI dengan cara menyebutkan anjay secara berulang-ulang. Dan itu justru jadi menarik perhatian sahabat-sahabat pemuda di luar sana, terutama yang juga mengikuti media sosial. Nah, sebenarnya kalau dari substansi, apa sih hikmah yang bisa diambil? Kalau kita melihat bahwa KPAI ini mengajukan himbauan untuk tidak menggunakan kata anjay didasari karena menganggap bahwa kata anjay ini merendahkan martabat orang lain. Nah, karena dibilangnya diambil dari kata anjing yang kemudian dijadikan sebagai bentuk ucapan ngatain gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kayak gini, saya jadi ingat sama kisahnya Abu Dzar dan juga Bilal bin Rabah. Kisah ini sangat masyhur sehingga mungkin teman-teman juga udah pernah dengar bahwa suatu hari Abu Dzar dan juga Bilal bin Rabah cekcok. Bilal bin Rabah tidak menyepakati apa yang diajukan saran oleh Bilal bin Rabah tidak menyepakati saran yang diajukan oleh Abu Dzar. Sehingga kemudian Abu Dzar naik pitam dan akhirnya ngatain Bilal bin Rabah. Ngatainnya adalah, dasar kau budak hitam. Sebenarnya Abu Dzar juga bukan orang Arab berkulit putih ya. Beliau juga merupakan seorang Arab yang berkulit hitam. Dan ketika dia sudah mengucapkan itu karena amarah, dia pun sadar bahwa dia telah menyakiti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini yang merasa tersakiti langsung mendatangi Rasulullah untuk mengadu. Dan kemudian Abu Dzar pun mengikuti. Rasulullah terlihat sangat kecewa oleh tindakan yang dilakukan oleh Abu Dzar. Dan kemudian Rasul bilang, masih ada sifat jahiliyah pada dirimu Abu Dzar. Abu Dzar bilang, walaupun saya sudah setua ini. Rasul bilang iya. Kemudian Abu Dzar meminta maaf kepada Rasulullah dan memohonkan untuk didoakan ampunan, dimintakan ampunan kepada Allah. Tapi Abu Dzar juga tahu kalau ampunan yang paling benar dan menyelesaikan masalah adalah ketika dia mendapatkan ampunan dari Bilal bin Rabah, seseorang yang dikatain budak hitam seperti itu ya. Oleh karena itu Abu Dzar kemudian langsung mengejar Bilal bin Rabah dan kemudian langsung menaruh kepalanya untuk menghalangi Bilal bin Rabah jalan. Jadi menaruh kepalanya Abu Dzar di tanah. Kemudian Abu Dzar bilang, aku tidak akan menyingkirkan kepalaku sebelum kamu menginjak kepala aku ini untuk memaafkan apa yang telah aku katakan. Perhatian penumpang pesawat Emirates Airlines dengan nomor penerbangan EK357 tujuan Dubai akan diberangkatkan melalui pintu 7. Terima kasih. Your attention please, passengers of Emirates Airlines on flight number EK357 leaving for. Jadi saking merasa bersalahnya Abu Dzar, beliau sampai-sampai ingin kepalanya diinjak karena merasa telah berdosa sekali telah ngatain Bilal bin Rabah. Walaupun sebenarnya mereka kalau dibilang hitam sama-sama kulitnya hitam.
Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Bilal? Bilal kemudian langsung mengangkat Abu Dzar dan mencium kepalanya. Bilal bilang, kepala yang selalu sujud ini bukanlah untuk diinjak, tapi untuk dicium. Masya Allah. Kalau misalnya kita melihat kondisi pada masa lalu, bagaimana para sahabat ini saling menjaga hati setiap saudaranya. Memang bisa jadi sebuah perkataan ini tidak begitu dianggap serius oleh sebagian orang. Tapi bisa jadi juga perkataan yang mungkin kita anggap simpel ternyata menyakiti hati orang. Dan kita nggak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Sehingga saya sebenarnya sangat paham ketika KPAI mengeluarkan anjuran untuk berhenti menggunakan kata anjay. Tapi sangat disayangkan bahwa ternyata yang ditangkap oleh teman-teman di luar sana justru menganggap bahwa KPAI ini membuang-buang waktu dan tenaga dengan tidak memperhatikan hal-hal lain di luar sana yang mungkin lebih bisa jadi berbahaya. Tapi teman-teman, kalau saya mengambil apa contoh yang ada di masyarakat, ada loh ternyata teman-teman kita yang memang merasa sakit hati ketika dikatain atau mungkin dibully secara verbal, dan itu ternyata menyebabkan teman-teman tersebut jadi punya penyakit mental. Bisa jadi dia jadi nggak pede, atau jadi introvert, atau malah sakit hati, nggak mau keluar rumah. Dan itu memang benar adanya terjadi di lingkungan kita. Di luar sana ini ada. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim seharusnya sebelum KPAI mengeluarkan kata-kata surat edaran tersebut untuk menghindari kata-kata anjay, kita harusnya sudah memahami dulu bahwa yang harusnya keluar dari mulut-mulut kita ini hanyalah perkataan-perkataan yang baik. Bahkan sehingga kita ini sebagai seorang muslim bahkan gak boleh loh memanggil. Mungkin bisa jadi kita anggap panggilan sayang tapi yang tidak baik, atau tidak terkesan baik, atau malah jelek. Ketika kita panggil dengan panggilan sayang, maka panggillah dengan panggilan yang baik. Mungkin bisa cantik, sayang, atau kalau sama perempuan ya, atau bisa jadi princess. Saya ingat sekali ada seorang sahabat saya yang kalau memanggil saya adalah Kanjeng Ratu, dan ternyata memang hal-hal tersebut membuat orang lain menjadi lebih bahagia karena merasa lebih dihargai, kemudian juga merasa lebih dekat juga karena dipanggilnya dengan panggilan-panggilan yang baik. Sehingga saya pun juga memulai kata-kata panggilan terhadap orang dengan princess atau dengan kata-kata manis lainnya. Dan ternyata hal tersebut menyenangkan kok, bikin orang lain juga senang. Oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk kita ambil ibrohnya atau hikmahnya. Sebenarnya ada kebaikan dari setiap apa yang dianjurkan, dan apabila ada keburukan, ya kita tinggal koreksi gitu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena yang datang kebaikan itu datangnya dari Allah, yang buruk-buruk bisa jadi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.